Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi di pertemuan yang ke-14. Di pertemuan yang 14 ini kita akan membahas mengenai penerapan teori diferensial pada kasus-kasus ekonomi. Nah, penerapan diferensial pada kasus-kasus ekonomi dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada elastisitas. Kemudian yang kedua ada biaya marginal, yang ketiga ada penerimaan marginal, yang keempat ada utilitas marginal, yang kelima ada produk marginal, dan yang keenam ada analisis keuntungan maksimum. Pada video kali ini akan kita bahas satu terlebih dahulu, yaitu elastisitas. Elastisitas yang akan dibahas pada video ini adalah elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan diferensial dalam ekonomi untuk bagian yang pertama. Pada dasarnya, penerapan ekonomi untuk diferensial itu ada beberapa jenis. Kurang lebihnya ada 6. Yaitu yang pertama elastisitas, kemudian yang kedua ada biaya marginal, kemudian yang ketiga ada penerimaan marginal, yang keempat ada utilitas marginal, yang kelima ada produk marginal, dan yang terakhir ada analisis keuntungan maksimum. Pada video kali ini akan kita bahas penerapan yang pertama, yaitu elastisitas. Nah, elastisitas ini nanti akan kita bagi menjadi 3, yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Sesuai materi yang kita bahas hari ini, yaitu hanya elastisitas, maka capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, dapat menganalisis hasil perhitungan elastisitas permintaan. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis hasil perhitungan elastisitas penawaran. Dan yang ketiga, dapat menganalisis hasil perhitungan elastisitas produksi. Jadi, saudara dikatakan berhasil pada perkuliahan ini jika saudara dapat menganalisis hasil perhitungan elastisitas baik permintaan, penawaran, maupun produksi. Kita lanjut pada materi, apa itu elastisitas. Mungkin saudara-saudara semua sudah sering mendengar istilah elastis atau bahkan elastisitas. Nah, elastisitas dapat diartikan sebagai sensitivitas atau bisa juga kelenturan. Sesuatu yang elastis adalah sesuatu yang lentur. Nah, dalam ekonomi, elastisitas memiliki arti. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lain. Elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau seberapa sensitif atau reaksi konsumen terhadap harga. Jadi, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Nah, adapun kepekaan atau besar kecilnya kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya angka koefisien elastisitas atau indeks elastisitas. Nah, koefisien atau indeks elastisitas dapat dicari dengan
rumus sebagai berikut. Elastisitas dari fungsi Y sama dengan fungsi X. Berkenaan dengan X dapat didefinisikan sebagai elastisitas adalah EY per EX, di mana sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta Y per Y per delta X per X sama dengan delta Y per DX, ya, DY per DX kali X per Y. Ini berarti bahwa elastisitas Y atau fungsi X merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y, karena di sini delta Y, ya, terhadap perubahan relatif dalam X dibagi ini delta X per X. Ya. Untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0. Dengan terminologi lain atau istilah lain, elastisitas Y terhadap X dapat dikatakan sebagai rasio persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Cukup bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi nama lain dari elastisitas itu adalah sensitivitas atau bisa juga keakuran. Kita lanjutkan. Materi yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Pada dasarnya, nama lengkap atau istilah lengkap dari elastisitas permintaan adalah price elasticity of demand. Apa itu elastisitas harga permintaan? Elastisitas harga permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah, ya, besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi permintaan dinyatakan dalam QD sama dengan fungsi P. Di video-video sebelumnya ini sudah pernah saya jelaskan. Nah, elastisitas permintaan sama dengan delta Q dibagi Q per delta P per P, atau bisa juga menggunakan rumus delta Q dibagi delta P kali P per Q. Ini adalah rumus untuk mencari nilai atau koefisien dari elastisitas harga permintaan atau elastisitas permintaan. Nah, oke. Nama lain atau istilah lain dari delta Q per delta P itu adalah QD aksen atau F aksen P, ya. Jadi delta Q per delta P itu sama dengan QD aksen, ya, QD aksen. Bisa dipahami. Kita lanjut ke beberapa angka, ya, beberapa angka
elastisitas harga dan sebutan untuk jenis elastisitasnya. Yang pertama, ketika elastisitas harga permintaan ataupun sama ya untuk elastisitas harga penawaran itu kurang dari 1, maka dikatakan elastis. Elastis itu artinya apa? Elastis itu adalah bila P atau harga itu mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh Q lebih besar dari 1%. Jadi ketika harganya itu berubah sebesar 1%, maka pengaruhnya terhadap perubahan kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan itu adalah lebih besar dari 1%. Karena elastisitasnya atau nilai dari koefisien elastisitasnya adalah lebih dari 1. Kemudian yang kedua yaitu bila harga P mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta. Kalau itu elastisitas penawaran berarti jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil dari 1%. Jadi ketika harganya berubah sebesar 1%, maka perubahan kuantitasnya adalah lebih kecil dari 1%. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada jika nilai atau koefisien dari elastisitas dari permintaan atau penawaran itu sama dengan 1, maka disebut dengan unitary. Unitary ini memiliki arti bila P mengalami perubahan sebesar 1%, maka Q juga akan turun 1%, ya. Karena nilai koefisiennya sama dengan 1. Kemudian yang keempat, elastisitas permintaannya sama dengan 0. Ini dikatakan dengan istilah inelastis sempurna. Permintaan atau penawaran tidak tanggap terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, berapapun harganya, maka permintaan atau penawaran akan tetap, ya. Permintaan penawaran Q-nya akan tetap. Jadi berapapun harganya, maka jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan akan tetap. Kemudian jika ED sama dengan tak hingga itu disebut dengan elastis sempurna. Artinya konsumen atau produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli produksi berapapun jumlah Q pada tingkat P tertentu. Bisa dipahami ya? Silahkan dicermati terlebih dahulu. Jadi ini adalah 5 angka elastisitas harga atau ukuran kriteria sebuah elastisitas baik permintaan maupun penawaran. Jika digambarkan dalam kurva untuk kategori atau kriteria elastis adalah cirinya kurva DD ini bersifat landai. Jadi ini bersifat landai ya. Kemudian jika inelastis ya. Jika inelastis, maka kurva DD ini, ya, kurva permintaan ini, contohnya ya, ini bersifat curam.
Jadi contoh barang yang sifatnya elastis itu adalah barang-barang kebutuhan sekunder atau barang mewah. Jadi di sini adalah barang sekunder ya. Barang sekunder. Atau barang mewah. Sedangkan contohnya apa? Barang sekunder itu misalnya ada motor, TV, itu permintaannya bersifat elastis. Sedangkan yang inelastis ini contohnya adalah kebutuhan primer atau barang-barang primer ya. Kebutuhan pokok. Contohnya beras, minyak itu bersifat inelastis. Ini kebutuhan primer ya. Oke, ini lebih jelas akan dibahas di teori ekonomi mikro ya. Kita lanjutkan. Nah, beberapa kriteria tentang elastisitas permintaan maupun penawaran ya. Kalau di sini ini adalah permintaan dapat digambarkan dalam kurva seperti berikut. Tidak elastis sempurna yaitu ketika kurva permintaan sejajar dengan P kalau digambarkan. Kemudian elastis sempurna maka kurva permintaannya adalah sejajar dengan sumbu Q. Sedangkan yang sedikit melengkung ini adalah elastis uniter. Kemudian yang keempat itu adalah tidak elastis. Silahkan dicermati. Kemudian yang kelima ini adalah elastis. Oke, kita lanjutkan. Langsung kita ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 25 minus 3P kuadrat. Tentukan elastisitas pada P5. Penyelesaiannya, QD sama dengan 25 minus 3P kuadrat. Maka QD aksen kita perlu selesaikan dulu. QD aksen sama dengan minus 6P. QD aksen merupakan turunan pertama dari QD, yaitu menjadi minus 6P kuadrat. Minus 6P kuadrat ini diperoleh dari 2 kali minus 3 ketemu minus 6. Kemudian P pangkat 2 minus 1 sama dengan P atau P pangkat 1 ya. Oke, itu cara menurunkan sebuah persamaan kuadrat di SMA sudah pernah dibahas ya. Oke, sehingga nilai elastisitasnya sama dengan elastisitas permintaan sama dengan HID aksen kali P per QD. Elastisitas permintaan sama dengan minus 6P ini ya tadi HID aksen 6P kali P per 25 minus 3P kuadrat. Ini adalah persamaan dari QD. Kemudian nilai P ini kita ganti dengan 5 ya. Nilai P kita ganti dengan 5. Elastisitas permintaan sama dengan minus 6 kali 5 kali 5 per 25 minus 3 kali 5 kuadrat. Nah, minus 5 kali 5 ketemunya adalah minus 30 kali 5 per 25 minus 75. Ya, sehingga minus 30 kali 5 per minus 50. Sehingga ketemunya adalah 3. Elastisitas permintaannya pada P5. Nanti dihitung kembali sambil dicoret-coret. Karena elastisitas permintaan kurang dari 1, maka dikatakan elastis atau elastik boleh ya. Jadi ada buku yang menyebutkan elastis, ada yang menyebutkan elastik.
Artinya apa angka 3 ini? Artinya adalah apabila dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik 1%, ya, 1%, harganya naik 1%, maka barang yang diminta akan berkurang sebanyak 3%. Ini adalah artinya. Jadi, ketika elastisitas permintaan sama dengan 3, berarti bahwa apabila dari kedudukan P5, P sama dengan 5, harga naik atau harga itu turun ya 1% atau harga itu berubah 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah ya 3%. Jadi di sini kalau naik ya berarti harganya berkurang karena kan kurva hukum permintaan. Tapi kalau harganya itu turun ya, turun 1%, maka jumlah barang yang diminta kan naik 3%, seperti itu artinya. Oke, jelas ya, tergantung di sini. Kalau di sini naik berarti kalau hukum permintaan berarti jumlah barang yang diminta kan berkurang. Tapi kalau di sini turun, harga itu berubah turun 1% ya, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah 3%. Itu maknanya. Jadi analisisnya seperti itu. Nanti ketika ada kasus, saudara harus dapat menganalisis makna angka dari hasil perhitungan elastisitas itu atau koefisien elastisitas itu. Berikutnya, contoh yang kedua yaitu permintaan akan suatu barang dicerminkan oleh D sama dengan 5 min P. D itu adalah jumlah barang yang diminta, sedangkan P adalah harga per unit. Hitunglah elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 3 dan pada tingkat permintaan D sama dengan 3. Maka penyelesaiannya D sama dengan 5 min P. Itu adalah fungsi permintaan. Maka di aksen turunan dari fungsi permintaan yang pertama, atau turunan pertamanya adalah minus 1. Karena di sini min P. Min P itu kalau diturunkan itu adalah minus 1. Ya. Oke, pertanyaannya adalah hitunglah elastisitas permintaan pada harga itu 3 dan pada D itu 3. Nah, untuk P3 sama dengan maka D sama dengan 5 minus 3. Jadi kita masukkan angka 3 ini ke fungsi permintaan. D sama dengan 5 minus 3. Temunya adalah 2. Maka elastisitas permintaan pada saat P-nya itu 2 adalah D aksen kali P per D. Yaitu minus 1 kali 3. Ya. Kali 3. 3 itu adalah P. Ya. Ini tadi 3. Per D. D itu adalah 2. Ya. Ini tadi 2. Oke. Minus 1 itu apa? Minus 1 itu adalah D aksen ini. Sini. Ya. Oke, jelas. Sama dengan, minus 1 kali 3 kan minus 3 per 2. Ini artinya adalah elastis. Kemudian untuk D sama dengan 3, ini D-nya sama dengan 3, maka P-nya adalah 2. Ya. Kan 3 sama dengan 5 minus P. Ya. Karena fungsi permintaannya kan seperti ini, D sama dengan 5 min P. Ya. 3, D-nya 3 ya. Ini 3 sama dengan 5 minus P.
Maka P itu kan berarti P-nya adalah 5 minus 3. Maka elastisitas permintaannya sama dengan D aksen kali P per D. D aksennya adalah minus 1 ya. Oke, di sini minus 1. Kali 2, 2 itu adalah P. Dari sini P 2. Kemudian per 3. 3 itu apa? 3 itu adalah D di sini. 3. Sehingga hasilnya adalah minus 2 per 3 atau inelastik. Ya, silahkan dianalisis apa arti minus 3 per 2 ini dengan arti minus 2 per 3 atau inelastis. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu elastisitas penawaran. Nah, setelah saudara tahu ada elastisitas permintaan, kita beranjak pada elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran istilah lengkapnya adalah elastisitas harga penawaran atau price elasticity of supply. Merupakan suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Ya. Berkenaan dengan perubahan harga. Seperti di video-video sebelumnya sudah dijelaskan, QS atau fungsi penawaran merupakan fungsi dari P. IS sama dengan fungsi P. Maka elastisitas penawarannya atau disimbolkan dengan I kecil S adalah sigma Q per Q per sigma P per P atau ya, sigma Q per sigma P kali P per Q. Ini adalah rumus dari elastisitas penawaran. Silakan dicermati. Untuk kriteria angkanya sama dengan di penawaran, yaitu ada elastis, ada inelastis, kemudian ada uniter dan seterusnya itu sama. Ya, kriteria di penawaran sama dengan di permintaan. Nih tadi ya. Oke. Nah. Kita langsung ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 7P kuadrat minus 200. Tentukan elastisitas pada P sama dengan 10. Nah, QS, ini maaf ya, ini harusnya QS ya. Oke. QS sama dengan 7P kuadrat minus 200. Maka QS aksen adalah 14P, yaitu 2 kalikan dengan 7, ketemu 14. P pangkat 2 dikurangi 1, ketemunya adalah P. QS aksen sama dengan 14P. Sehingga cara perhitungan elastisitas penawarannya adalah QS aksen kali P per QS. Di sini QS ya. Elastisitas penawaran sama dengan 14P. 14P masuk ke sini ya. Kali P per 7P kuadrat minus 200. Ini dari persamaan di sini masuk ke sini ya. Nah, kemudian karena P 10,
Pertanyaannya adalah karena P 10, maka elastisitas penawarannya sama dengan 14 kali 10, nilai P kita ganti 10, kali 10 per 7 kali 10 kuadrat minus 200. Sama dengan 140 kali 10 per 700 minus 200. Berarti 140 kali 10 ini kan sama dengan 10 per minus 500 ya, minus 500. Sehingga elastisitas penawarannya adalah 2,8. 2,8 itu apa? 2,8 itu artinya adalah lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 berarti dikatakan elastis atau elastik. Artinya apa? Jika elastisitas penawaran ya, ini penawaran, mohon maaf. Penawaran 2,8 berarti apabila kedudukan P sama dengan 5, P sama dengan 10 ya, seharusnya P sama dengan 10, mohon maaf ini, P sama dengan 10, harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah sebanyak 2,8. Itu ketika harganya naik ya, naik 1%. Tapi ketika harganya turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang sebanyak 2,8. Jadi mengikuti hukum penawaran. Jika P-nya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan atau Q-nya juga naik kalau dihukum penawaran. Tapi jika P-nya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan kan juga turun. Seperti itu. Nah, kalau 2,8 artinya apabila dari kedudukan P sama dengan 10 ya, P sama dengan 10, mohon maaf itu salah ketik ya, harga naik sebesar 1%, maka barang yang ditawarkan akan bertambah sebanyak 2,8. Itu maknanya. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke elastisitas produksi. Elastisitas produksi merupakan suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau sering disebut dengan output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan yang digunakan. Jadi perubahan jumlah barang yang berhasil diproduksi karena adanya perubahan jumlah masukan atau input. Nah, input itu bisa modalnya, bisa man-nya, tenaganya atau SDM-nya, kemudian bisa materialnya dan seterusnya ya. Man, material, metode dan seterusnya yang digunakan. Seperti kita ketahui bahwa P ya, jika fungsi produksi dinyatakan dengan P merupakan fungsi dari X. Maka elastisitas produksinya sama dengan delta P perubahan P dibagi P per delta X per X atau delta P per delta X kali X per P. Ini rumusnya, ya, elastisitas produksi. P ini melambangkan apa? P ini melambangkan jumlah produk, ya. P ini melambangkan Q, jumlah produk. Sedangkan X ini melambangkan input atau jumlah faktor produksi yang digunakan. Nah, contoh soal. Diketahui fungsi produksi P sama dengan 6x kuadrat minus 3x kuadrat.
Hitunglah elastisitas pada X sama dengan 5 dan X sama dengan 3. Oke. P sama dengan 6X kuadrat minus X kuadrat. X pangkat 3, mohon maaf. Maka turunan pertamanya adalah P aksen sama dengan 12X. 12X itu adalah 2 kali 6 minus 3X kuadrat. Minus X pangkat 3 itu kalau diturunkan adalah menjadi 3X kuadrat ya. Karena seperti ini, minus X pangkat 3. Berarti minus ini 3 itu kita tulis di depan ya, 3X ya. 3 minus 2 ya. Maka elastisitas produksinya sama dengan P aksen kali X per P. P aksennya adalah 12X minus 3X kuadrat kali X per 6X kuadrat. 6X kuadrat itu adalah P di sini ya, P. Ya, masuk ke sini. 6X kuadrat minus 3X pangkat 3. Maka sama dengan 12X kuadrat minus 3X kuadrat ya. Ini dikalikan dikalikan ya, ini dikalikan 12X kali X ketemunya adalah 12X kuadrat minus 3X kuadrat kali X adalah minus 3X kuadrat per 6X kuadrat minus 3X kuadrat. Nah, kemudian sama dengan 12 minus 3X kali X kuadrat. Supaya X kuadratnya nanti bisa kita bagi ya. Seperti ini, difaktorkan. Per 6 min X. Sehingga elastisitasnya adalah 12 minus 3X per 6X. Kemudian kita ganti nilai X dengan 5. Maka elastisitas produksinya sama dengan 12 minus 3 kali 5 per 6 minus 5. 12 minus 15 ketemunya adalah minus 3 ya. Kemudian 6 dikurangi 5, 6 minus 5 ketemunya adalah 1. Minus 3 dibagi 1 ketemunya adalah minus 3 atau elastis. Artinya ketika jumlah barang yang ditawarkan itu naik ya pada harga, artinya ketika input ditambah 5 ya, maka elastisitasnya adalah minus 3. Untuk X sama dengan 3, minus 3 ya. Untuk X sama dengan 3, maka elastisitas produksinya adalah 12 minus 3 kali 3 per 6 minus 3. Maka elastisitasnya adalah 1 atau elastisitas disebut dengan elastisitas sempurna. Seperti itu. Artinya ketika terdapat penambahan atau kenaikan input ya, input sebesar 1% pada X sama dengan 3, maka outputnya bertambah 1% seperti itu ya. Oke. Kita ke latihan soal ya. Latihan soal 3 soal. Soal yang pertama adalah tentang elastisitas permintaan, kemudian yang kedua adalah tentang elastisitas penawaran, dan yang terakhir adalah tentang elastisitas produksi. Silahkan didokumentasikan dulu soalnya, boleh dicatat. Nah,
Saya bacakan soal yang pertama. Pola permintaan akan suatu barang dicerminkan oleh fungsi D sama dengan 800 minus 4P kuadrat. Jelaskan bagaimana sifat permintaan barang tersebut, elastis, inelastik, atau unitary elastis pada tingkat harga P sama dengan 10 dan pada tingkat permintaan D sama dengan 224. Kemudian yang kedua, hitunglah elastisitas penawaran suatu barang apabila P sama dengan 10 dan pada tingkat penawaran S sama dengan 193 jika fungsi penawarannya S sama dengan minus 50 plus 3P kuadrat. Nah, andai kata fungsi yang ketiga tentang elastisitas produksi. Andai kata fungsi produksi suatu macam barang dapat dinyatakan dengan P sama dengan 3X kuadrat minus 2X kuadrat, dan P melambangkan produk atau output, dan X melambangkan input, hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan input 4 unit dan 10 unit. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti kita bahas di Zoom atau forum diskusi lainnya ya untuk menyelesaikan 3 soal ini. Baik, sampai di sini dulu penjelasan tentang elastisitas permintaan, kemudian penawaran dan produksi. Semoga penjelasan tadi menambah pengetahuan kita dan saudara dapat memahami materi yang ada di video ini. Silahkan like, subscribe, dan share kepada teman-teman jika materi dalam video ini dirasa cukup membantu dan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.